السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia antara ibadah salat dengan ibadah salat berikutnya. Semoga majelis kita ini menjadi pemberat amal, timbangan amal kita nanti di hari kiamat nantinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis ketiga dalam bab yakin dan tawakal. Sedikit saya ingin memberikan kalimat singkat tentang tawakal ini dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan dan yang akan kita bacakan berikutnya. Tawakal ini adalah menyibukkan anggota badan dengan melakukan segala sebab dan menyibukkan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu adalah menyibukkan segenap anggota badan kita untuk melakukan sebab dalam usaha, namun hati juga dia sangat sibuk, selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Maka kita lihat pada hadis yang ketiga misalnya, yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, nanti akan lebih lengkap lagi kita lihat pada hadis yang keempat. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ditakuti oleh orang-orang bahwasanya mereka dikepung oleh orang-orang musyrikin dan yang bersekutu dengan mereka. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap menghadapi mereka sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, sebagaimana juga Ibrahim alaihissalam menyebutkannya. Itu satu poin. Poin yang kedua saya ingin sampaikan, yang belum saya sampaikan di hadis sebelumnya, adalah disebutkan di situ Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini kedua nabi, yang mana Ibrahim alaihissalam disebut dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa 125, dasarnya Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalil ini orang yang sangat dicintai, dikasihi dan sangat akrab. Ini bukan sekedar dicintai dan dikasihi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga beliau seorang Khalilullah. Dasarnya apa? Hadis Nabi SAW dalam riwayat
Dia mengatakan innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan aku sebagai khalilnya, Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga Khalilullah. Di sini sedikit catatan. Pada sebagian orang membedakan khusus kalau Nabi Muhammad itu tidak dikatakan Khalilullah. Umumnya Nabi Muhammad SAW disebutkan adalah Habibullah. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi? Habib atau Khalil? Khalil. Khalil itu, Khalilullah. Khalil itu dia kecintaan yang sangat dicintai dan sangat akrab. Ya. Dan dari nas Al-Quran, begitu juga hadis Nabi SAW, tidak diketahui yang disebutkan Khalil kecuali hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka penyebutan Khalilullah tidak hanya dibatasi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga disebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengar kadang para ulama dalam khutbah mereka, dalam muhadarah mereka, ceramah mereka disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Safiyuhu wa Khaliluhu. Ada disebutkan Khaliluh. Ya. Jadi kalau bicara hak Nabi, maka lebih pantas tidak disebutkan hanya Habibnya, tapi Khalil. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Ibrahim itu Khalilullah, aku juga Khalilullah. Ini bicara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau Habib bermakna kekasih yang dicintai, kalau ahbab itu banyak. Orang mukmin itu juga yuhibbuhumullah, Allah mencintai mereka. Ya. Al-muhsinun, al-muqsitun, orang berbuat adil juga itu juga dicintai oleh Allah, Habib, ahbab. Maka orang kita juga mengatakan kepada orang tertentu dengan sebutan Habib. Jadi Khalilullah ini merupakan juga hal yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak beliau sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ya, kita ingin menyampaikan itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut dengan kalimullah, kan begitu? Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Maka ulama menyebutkan kalau Ibrahim Khalilullah berdasarkan ayat tadi surah An-Nisa 125, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah berdasarkan hadis tadi, hadis sahih, hadis Muslim, ya. Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Nabi Musa alaihi salam disebut dengan kalimullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita melangkah kepada hadis malam ini, bahwasanya pada hadis sebelumnya menyebutkan
ucapan dua Nabiullah yang ini menjadi ucapan orang-orang mukmin. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke dalam api yang besar yang tidak bisa didekati oleh manusia, sehingga ketika mereka melemparnya mereka menggunakan alat. Namun semua makhluk Allah ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk api itu sendiri. Maka api itu diperintahkan oleh Allah dia untuk menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ingat, kalimat ayatnya tidak hanya bermakna dingin. Karena dingin ini kebalikan dari panas. Dingin aja bisa juga enggak selamat. Ya. Akan tetapi bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada orang-orang yang mengamalkan potongan ayat ini. Ya. Untuk tes kebaik. Ya. Dia ambil api kemudian dia katakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini bukan untuk itu ayat ini diturunkan. Cukup segitu aja. Bukan untuk itu ayat ini diturunkan. Hadirin yang saya muliakan. Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya kepada mereka dan kepada kita semua. Hadis pada malam ini dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Di sini Nabi SAW beliau mengatakan sebuah motivasi kepada umatnya, mendorong umatnya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Bahasa singkatnya kita sampaikan malam ini adalah bahwasanya di antara perintah Rasul kepada umatnya, anjuran Rasul kepada umatnya dan sunnah Rasul itu adalah tawakal, sebagaimana perintah Allah di Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Lau annakum, kalau seandainya kalian, sekiranya kalian tatawakkaluna 'ala Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah dengan sesempurna tawakal, sebenar-benar tawakal. Tawakal yang sebenar-benarnya. Bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dengan betul-betul dalam mencari rezeki, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Sikit-sikit bawa Allah. Sikit-sikit Allah yang dijadikan. Ada masalah kecil, terlebih masalah besar, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sandaran. La razaqakum, kalau kalian benar bertawakal, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Ya. Burung-burung ini kita lihat dia lepas terbang kemana-mana, terbang di udara, pergi sejak awal pagi. Dia mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki. Ketika dia pergi pagi, taghdu khimasan, dia pergi di awal hari. Makna taghdu di awal hari. Mana al-ghadwah awal an-nahar, awalnya hari. Taghdu khimasan, makna khimasan dalam keadaan perut kosong, artinya jai'ah. Burung ini dalam kondisi lapar dia.
Maka tidak ada apa-apa dalam perutnya, namun dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla sambil pergi mencari rezeki. Anak bengok. Ya. Wa taruhu bitanan, taruh yani wa taruhu bitanan yani tarji'u fi akhir an-nahar, dia pulang di sore hari, di penghujung siang. Bitanan, makna bitanan adalah dalam keadaan perut berisi penuh dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya muliakan, di sini ada beberapa hal yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah hendaknya seorang insan dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurnanya. Baik ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu bentuk. Memang kondisi paling buruk seorang hamba adalah ketika dia lupa bahawa dirinya adalah seorang hamba. Kondisi manusia paling buruk keadaannya adalah ketika dia lupa dirinya adalah seorang hamba. Maka disinilah terjadi manusia yang sampai akhirnya mengaku dirinya Tuhan, yang melupakan dan membelakangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu umumnya manusia sedang kondisi dia lupa bahawa dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membiasakan tawakal dalam masalah kecil apapun, dia akan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, di hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya tidak ada satu binatang jelata pun dan tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki untuk mereka. Sampai burung sekalipun yang kita lihat dia sentiasa terbang di setiap harinya. Siapa yang menjaga burung itu terbang? Dia antara langit dan bumi. Dia terbang dengan berbagai jenis burung. Siapa yang memegang dia, menjaga dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memberikan rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk Allah sampai binatang yang paling kecil sekalipun yang ada di bumi ini, maka dia mendapatkan rezeki dari Allah. Gajah atau binatang yang lebih besar dari dia pun, maka dia pun jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Surah Hud ayat 6, awal juz 12. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Makna 'ala Allahi rizquha adalah Allah menjamin rezeki untuknya.